إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih menguatkan iman kita, masih menguatkan ketakwaan kita, masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan yang paling penting adalah Allah masih membukakan kepada kita nikmat hidayah. Karena banyak orang di luar sana yang mereka sehat, banyak orang di luar sana yang mereka sempat memiliki waktu yang luang, namun Allah tak membuka nikmat hidayah, maka sama aja. Walaupun dia memiliki kesempatan yang begitu luas waktunya, memiliki kesehatan badan, memiliki kebugaran badan yang sangat bagus, jikalau Allah tak membuka nikmat hidayah, maka ia tak akan kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau dengan mengucap assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Maka ketika Umar, ketika itu sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, ketika itu Rasulullah sedang tersakiti, sedang dianiaya, sedang dimaki oleh orang-orang kafir. Dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah? Jikalau engkau berdoa ya Rasul, pasti orang-orang kafir itu langsung binasa, langsung hancur sekarang. Kita lihat ketika zamannya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh berdoa ketika itu untuk membinasakan kaumnya, langsung dibinasakan oleh Allah. Kita lihat kaumnya Nabi Lut, ketika itu didoakan juga oleh Nabi Lut, mereka hancur semua. Dan masih banyak lagi kisah-kisah Nabi yang lain, Rasul yang lain yang umatnya binasa gara-gara doanya para Rasul. Maka ketika itu ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa? Padahal engkau kekasih Allah, engkau yang paling dekat oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para rasul dan nabi, ketuanya para rasul dan nabi, engkau ya Rasul, mengapa engkau tak berdoa? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, ya sahabatku, sesungguhnya aku memiliki satu doa yang sangat mustajab. Satu doa ini jikalau aku berdoa kepada Allah sekarang juga, kemungkinan besar Allah akan mengabulkan doaku. Namun aku tak mau mengeluarkan doa itu di dunia. Bahkan sampai di akhir hayatku nanti tak akan kukeluarkan satu doa pamungkasku, kata Rasul. Apa kata Rasul setelah itu? Sesungguhnya doa pamungkasku adalah yakni untuk kugunakan nanti di yaumil qiyamah sebagai syafaat umatku. Maka Rasulullah tidak memikirkan dirinya, padahal ketika itu Rasul sedang tersakiti, dianiaya oleh orang-orang kafir, bahkan sampai berdarah kepalanya. Sungguh sakit memperjuangkan agama Islam sampai kokoh sekarang ini, sampai besar seperti ini. Sungguh sakit perjuangan Rasulullah. Ia tak mau berdoa untuk menghancurkan orang-orang kafir ketika itu. Namun karena dia itu menyimpan doanya, menyisihkan doa, satu doa pamungkasnya untuk kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ragu lagi jikalau Allah berkata dalam Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik, contoh yang baik untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sesungguhnya jikalau kita dalam bulan Ramadan ini, Pak,
Jikalau bulan Ramadan kita berpuasa dengan benar, dengan baik, berdasarkan iman dan wahtisaban, dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul kita dijanjikan 3 keutamaan kita, dijanjikan 3 kebahagiaan kita, 3 fadilah kita nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Apa yang pertama, Ustaz? Yang pertama yakni keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah. Yang pertama yakni fil jannati thamaniyatu abwab. Sesungguhnya dalam surga itu kata Rasul ada 8 pintu. Ada 8 pintu yang diciptakan Allah, pintu surga. Wa fiha babun yusamma ar-raihan. Di dalam itu ada 1 pintu yang nama pintu itu adalah pintu Raihan. La yadkhuluhu illa shaimun. Maka orang tidak akan memasuki pintu ini, tidak akan masuk surga dari pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka jikalau kita berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di akhirat kelak kita akan memasuki pintu dari Ar-Raihan tersebut untuk memasuki surganya Allah. Karena Ar-Raihan itu diciptakan memang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Maka sungguh besar keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah. Banyak keutamaan di akhirat nanti yang diberikan Allah kepada kita. Namun jangan lupa, Pak. Jangan lupa, Bu, Allah memberikan keutamaan yang besar, namun Allah juga mengancam dengan ancaman yang besar. Maka kata Rasulullah SAW, ada nanti seseorang di akhirat nanti yang ketika itu dia di neraka dan disobek mulutnya. Siapa kata Rasulullah yang disobek mulutnya? Yakni orang yang berbuka, orang yang makan, orang yang minum, sedangkan ia sedang berpuasa, dan dia makan dan minum itu secara sengaja dan sadar. Walaupun dibalik keutamaan yang besar, kata Rasul juga ada ancaman yang besar. Akan disobek orang-orang yang sengaja makan, yang sengaja minum, yang sengaja berbuka. Dia sadar, dia sengaja berbuka di tengah hari bulan puasa, maka dia akan dirobek mulutnya ketika nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ganjaran yang insya Allah kita dapatkan nanti di akhirat, apa kata Rasulullah? As-siyamu junnah. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Perisai itu artinya benteng. Benteng itulah yang membentengi kita. Kata para ulama, yang dimaksud dengan perisai junnah itu adalah membentengi diri kita dari azab api neraka. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa dengan iman wahtisaban mengharap ridha Allah, maka ia akan terbebas dari api neraka. Ia dijauhi dari api neraka. Ia akan dibentengi dirinya, akan diberikan perisai agar ia tak bisa tersentuh dengan api neraka. Itulah keutamaan yang kedua, Pak. Makanya kalau kita berpuasa dengan iman wahtisaban, insya Allah api neraka itu tak akan menyentuh kita. Kita akan terlindungi dari api neraka itu. Yang ketiga kata Rasulullah, apa keutamaan orang-orang yang berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah nanti di akhirat? Kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Maka sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Apa kebahagiaan itu? Yang pertama adalah kebahagiaan ia ketika ia berbuka puasa, dan kebahagiaan ia ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita, Pak, pasti kita ketika berbuka itu pasti kita bahagia. Ada yang sedih, Pak, ketika buka itu ada yang sedih, Pak. Kalau kita lihat orang-orang tuh nggak mungkin dia berbuka tuh sambil nangis, kan, Pak. Pasti bahagia dia. Itu kata Rasul tuh, itu kebahagiaan yang pertama. Yang kedua yakni kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Mengapa ia bahagia ketika berjumpa dengan Allah? Karena ia telah membawa bekal. Ia telah membawa bekal yang cukup banyak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis kursi, as-saumu li,
Sesungguhnya puasa hambaku itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung menjawabnya, aku yang langsung membalasnya, aku langsung yang memberikan dia balasan nanti di akhirat. Maka jikalau kita puasa, itu yang balas langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, kalau kita mencuri, kalau kita maksiat, kalau kita haji, itu ditulis sama malaikat. Ditulis dengan malaikat Raqib dan Atid. Jikalau Raqib dia mencatat amal-amal baik dan Atid mencatat amal-amal buruk. Namun orang yang berpuasa, satu-satunya amalan yang langsung Allah yang menilai adalah ibadah puasa. Makanya amalan puasa ini, Pak, dia amalan yang dirahasiakan. Mengapa Allah tidak mengatakan bahwasannya jikalau kalian mengerjakan puasa pahalanya segini, ganjarannya segini. Tapi Allah tidak menyebutkan itu. Allah merahasiakan ganjarannya. Sampai para malaikat dia tak tahu sebesar apa pahala jikalau kita berpuasa. Hanya Allah yang tahu jikalau kita berpuasa. Mengapa Allah rahasiakan ganjaran yang kita dapat jikalau kita melaksanakan ibadah puasa? Makanya saya kasih perumpamaan, Pak. Jikalau kita kerja di sebuah perusahaan, kita sebagai karyawan dan bos itu ia menetapkan bahwa gaji kita per bulannya 5 juta. Jikalau kita sudah mengerti gaji, kita tahu gajinya 5 juta per bulan, tentu kita mungkin mengerjakan itu sebagai rutinitas biasa saja, semangat ya tak semangat kali, malas ya tak malas kali. Namun jikalau bos berkata kepada karyawan, wahai karyawan, bekerjalah kalian, gaji tak kutentukan, gaji tak kukatakan. Namun jikalau kalian semangat bekerja, maka gaji kalian kemungkinan bakal besar. Namun jikalau kalian malas bekerja, kemungkinan gaji kalian akan sedikit. Itulah pesan moral ketika kita berpuasa, Pak. Begitu juga Allah mendidik kita ketika kita berpuasa. Jikalau kita bersemangat menunaikan ibadah puasa, bersungguh-sungguh kita berpuasa, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita semangat, kita akan mendapatkan ganjaran yang besar. Namun jikalau kita malas, kerjaan kita berpuasa tidur, kalau tidak tidur ya golek-golek atau main HP di depan laptop dan lainnya tanpa mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah, maka begitu juga ganjaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada kita, jikalau kita mengejar dunia, jangan sepenuhnya kita mengejar dunia. Jikalau kita mengejar akhirat, jangan kita mengejar sepenuhnya akhirat. Intinya seimbang. I'mal li dunyaka fa innaka ka'annaka ta'ishu abadan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah untuk duniamu. Kerjalah bersungguh-sungguh, mencari uanglah sebanyak-banyaknya. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kamu hidup selamanya. Namun setelah itu kalimatnya apa? Wa amal li akhiratika fa in ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan engkau akan mati besok. Makanya jikalau kita ingin khusyuk dalam melaksanakan ibadah puasa, jadikanlah ibadah puasa itu seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir kita. Seakan-akan kita tahun depan tak akan lagi kita berjumpa dengan Ramadan, ini adalah Ramadan kita. Jikalau sholat kita ingin khusyuk, kata ulama, jadikan sholat itu seakan-akan sholat terakhir untuk kita. Jikalau kita membaca Quran ini ingin khusyuk, jadikan seakan-akan kita baca Quran itu adalah bacaan terakhir seumur hidup kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan kalian yang paling banyak hartanya. Kata Allah, yang paling mulia di antara kalian yakni bukan yang paling banyak pangkatnya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Namun siapa yang paling mulia di antara kalian? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi
Tiga ganjaran, tiga pahala, tiga keutamaan, tiga fadilah orang-orang yang berpuasa dengan iman, wahtisaban dan mengharap ridha Allah. Keutamaan nanti ketika dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi yakni ia akan diberikan pintu masuk ke dalam surga, yakni melalui pintu Ar-Rayyan, yakni pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Yang kedua yakni puasa itu sebagai perisai, sebagai benteng untuk kita agar kita terbebas dan terjauhi dari api neraka. Dan yang ketiga tadi adalah kebahagiaan orang yang berpuasa, kebahagiaan kita jikalau kita berpuasa dengan iman wahtisaban. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita berbahagia. Ketika kita berjumpa nanti dengan Allah di akhirat kita berbahagia karena banyak bekal kita yang telah kita bawa, Pak. Banyak bekal yang telah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang terbaik untuk kita. Semoga di akhir hayat kita Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah umur kami di akhir hayat kami dengan husnul khatimah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni surga Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar, dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Merasa soleh adalah sebuah kesolehan, Pak. Merasa salah adalah hakikat daripada kesolehan. Baik kita menjadi orang penting, namun lebih penting lagi jikalau kita menjadi orang yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.